Pernah nggak sih Anda lagi ngajarin anak atau murid, tapi pandangan mereka kosong alias melamun? Atau baru saya tinggal sebentar, malah asyik mainan penghapus atau coret-coret meja? Masalah anak yang sulit fokus belajar ini memang sering banget bikin kita sebagai orang tua atau guru jadi pusing dan bikin kita menjadi gregetan. Tapi tenang, di video kali ini saya akan bedah tuntas mulai dari gejala yang sering muncul, apa sih akar penyebabnya, sampai solusi konkret yang bisa langsung Anda praktikkan. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, perkenalkan, nama saya Muhammad Tasmar Akmal dengan NIM 250410218. Mengapa sih kita harus peduli sama fokus anak? Karena fokus yang baik itu adalah kunci utama yang membantu anak memahami pelajaran, mendongkrak prestasi mereka, dan membantu kebiasaan belajar yang positif untuk masa depan mereka. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, seperti apa sih tanda-tanda kalau anak udah mulai kehilangan fokusnya? Biasanya ada 6 gejala utama yang paling sering muncul. Yang pertama, mereka gampang banget terdistraksi atau teralihkan oleh suara bising, teman, atau benda-benda di sekitarnya. Yang kedua, sering melamun di tengah-tengah proses pembelajaran. Yang ketiga, sulit menyelesaikan tugas yang diberikan sampai selesai. Yang keempat, gak memperhatikan penjelasan dari guru atau orang tua. Yang kelima, terlihat mudah bosan dan gelisah di tempat duduknya. Dan yang terakhir, sering lupa sama instruksi atau tugas yang baru saja diberikan. Lalu, kenapa anak bisa mengalami hal ini? Masalah fokus ini gak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh 2 faktor besar, yaitu faktor internal dari dalam diri anak dan faktor eksternal dari lingkungannya. Nah, dari faktor internal, bisa jadi si anak sedang kurang tidur atau kelelahan fisik. Selain itu, kurangnya motivasi belajar, kondisi emosional seperti stres, atau memang minat yang rendah terhadap materi pembelajaran tersebut. Itu juga termasuk menjadi pemicu utama. Sedangkan dari faktor eksternal, lingkungan yang belajar yang bising jelas sangat mengganggu. Ditambah lagi dengan penggunaan gadget yang berlebihan, metode belajar yang kurang menarik, hingga kurangnya pendampingan dari kita sebagai orang tua maupun guru saat mereka belajar. Kalau kondisi ini kita biarkan mereka terus-menerus tanpa ada penanganan, dampaknya bisa berbahaya banget buat masa depan anak. Secara internal, anak bakal semakin sulit memahami dan mengingat pembelajaran, yang ujung-ujungnya membuat prestasi akademik mereka menurun. Ketika nilainya turun, rasa percaya diri mereka ikut berkurang, dan akhirnya motivasi belajar mereka makin drop. Secara eksternal, tugas-tugas sekolahnya jadi nggak selesai atau telat dikumpulkan. Anak juga bakal kena teguran dari guru atau orang tua, sulit mengikuti kegiatan belajar bareng teman-temannya, dan hubungan dengan guru pun bisa jadi kurang baik. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena ada beberapa solusi nyata yang bisa kita lakukan bersama sekarang juga. Pertama, kita menciptakan lingkungan belajar yang tenang dan nyaman buat anak. Kedua, buat jadwal yang teratur, tapi ingat, harus disertai waktu istirahat yang cukup biar otak mereka agak jenuh. Ketiga, kita harus tegas membatasi penggunaan gadget saat jam belajar. Keempat, untuk para guru dan orang tua, mari gunakan metode belajar yang lebih menarik dan interaktif. Kelima, pastikan fisik anak prima dengan memberikan tidur yang cukup dan asupan gizi yang seimbang. Keenam, jangan pelit memberikan motivasi atau reward atau usaha sekecil apapun yang anak lakukan. Dan yang ketujuh, lakukan pendampingan serta pengawasan secara konsisten. Nah, kesimpulannya, mengatasi anak yang sulit fokus itu butuh kerjasama dengan kepekaan dari kita semua sebagai pendidik dan orang tua. Saya Muhammad Tasmar Akmal, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.